Bapak, voice-nya sinyalnya down. Saya masih sendiri. Bapak punten, Bu Eis tolong di-admit katanya. Bu Yuli nanti jadi co-host ya. Iya, Pak. Ya, nanti silakan berbagi hasil recordnya dengan Ibu Uis. Bu Uis sudah saya approve barusan tapi belum masuk juga ya. Sinyal mungkin dia. Udah masuk, Pak. Ya, Sinyal. silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mulai Bu Yuli. Saya Yuk. efek visual. Saya dulu ya. Oke. Ya, baik. Silakan Selamat Bapak dan siang, Ibu Ibu. dimulai. Mangga. Khusus untuk kelompok 2, karena satu passengernya belum ada. Untuk kelompok 2, boleh? Boleh. Mulai ya. 15 Selamat menit, siang, 15 Ibu. menit, Bu. Siang Bu Yuli. Selamat siang, Ibu. Ada sedikit refleksi ya. Iya. Ya, itu 15 menit. Jadi langsung aja. Nanti kita refleksinya ada lembar khusus seperti yang kemarin, Bu. Ya, oke. Ya. Betul, Bu. Betul. Selamat siang, Ibu. Apa Ibu punya waktu luang hari ini, Bu? Yes. Siang Bu Yuli. Boleh. Tema beda boleh, sama boleh dengan kemarin. Oke. Ya. Ada Bu Yuli, ada. Waktu breakout room-nya kurang lebih 57 detik lagi kalau mau ini. Udah mulai, ya. Bu Yuli gimana Mulai dari awal lagi. kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Mohon maaf. Saya ganggu Ibu nggak nih? Boleh ganggu waktunya nggak, Bu? Oh, enggak ganggu. Ada apa nih tumben? Kayak nggak semangat gitu Bu Yuli, ada apa? Iya, Bu. Begini, saya mau curhat tentang masalah saya. Ibu bisa bantu, bisa mendengarkan curhat saya mungkin, Bu? Dengan senang hati. Halo. Wis. Sinyal. Mulai lagi dari awal ya? Dari awal lagi ya? Oke.
Ya, mulai Kita dari ulangi apa? lagi. Selamat siang Ibu. Apa Ibu punya waktu luang nggak Bu hari ini? Ya, Bu Yuli. Insya Allah ada. Bu Yuli sehat, Bu. Kayak nggak semangat gitu, Bu. Alhamdulillah sehat sih Bu. Cuma memang ya agak kurang semangat ini. Kenapa? Apa belum makan, Saya Bu? bisa ganggu waktunya Ibu? Bisa, Bu Yuli. Saya kebetulan lagi nggak ada jadwal mengajar nih. Nanti adanya. Alhamdulillah. Gimana? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk masalah ini. Oh, apa Ibu masalahnya? Udah nggak apa-apa, cerita aja. Mungkin saya bisa bantu. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi ini, Bu. Gitu. Emang ada apa, Bu Yuli? Kok kayaknya masalahnya serius? Iya, Bu. Eh, Ibu ingat nggak beberapa hari yang lalu tuh saya disupervisi oleh pengawas kan ya. Nah, waktu Hmm. di supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari Pak Pengawas. Oh iya, yang kemarin itu ya, Pak Pengawas datang. Oh Iya, gitu. Kok bisa ditegur? Emang ada apa? ya sebenarnya sih kalau menurut saya masalahnya nggak serius, tapi saya kepikiran terus Bu. Tidak serius tapi kepikiran ya. Tidak seriusnya gimana tuh, Bu? Jadi Pak Pengawas itu mengkritik saya waktu pas supervisi itu tentang proses mengajar saya dan Hmm, kepikiran bagi saya gitu tentang teguran dia kepada saya itu. proses mengajarnya gimana tuh, Bu? Apa Ibu dalam pengelolaan kelas atau dalam hal lain yang dikritik oleh Bapak Pengawas itu? Boleh tahu nggak, Bu? Nah, Pak Pengawas itu sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar itu karena saya nggak pakai buku teks, Bu. Saya memang nggak pakai buku teks waktu pas saya mengajar di kelas itu. Oh, gitu. Terus tanggapan atau respon dari pengawas bagaimana? Saya sejujurnya menyampaikan sih kepada beliau kalau selama ini saya ngajar itu saya menggunakan berbagai sumber Pak, katanya gitu ya. Saya bisa dari buku referensi dari perpustakaan, yang penting buku itu mengacu dengan kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau tuh sepertinya tersinggung, Bu. Oh gitu. Jadi seperti ada ketersinggungan gitu dengan Bapak Pengawas. Iya, Bu. Jadi masalahnya itu. Kalau selama ini Bu Yuli sendiri yang dilakukan dalam proses belajar mengajar bagaimana? Seperti yang diceritakan tadi, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, terus juga mengajak siswa itu untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Biasanya seperti itu, Bu, saya dalam proses pembelajaran tuh. Oh, itu sih sudah bagus sih Bu Yuli. Jadi sudah dapat memenuhi kebutuhan siswa ya. Jadi sudah berbagai macam media belajar, sumber belajar. Tapi kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks ya? Nah, menurut saya itu bahwa sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, cukup dengan menggunakan video pembelajaran. Siswa juga dengan video pembelajaran itu termotivasi dan juga itu mengacu pada kurikulum kan, Bu. Iya ya, sebenarnya sih udah bagus ya Bu Yuli. Terus hasilnya gimana saat
Bu Yuli mengajar menggunakan sumber belajar tadi yang bervariasi, seperti yang kita ketahui kan karakter siswa berbeda-beda tuh Bu, belajarnya pun berbeda-beda. Nah itu hasilnya gimana? Betul juga Ibu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal. Kenapa saya nggak kepikiran ke situ ya? Bahwa karakter siswa itu berbeda-beda ya. Nah mungkin itu pandangan dari Bapak pengawas bahwa sumber belajar sudah banyak yang Ibu kembangkan untuk siswa ya, tapi mungkin juga menurut Bapak pengawas buku teks itu juga penting untuk digunakan sebagai sumber belajar di kelas. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Nah sekarang Ibu kan udah cerita nih, udah tahu bahwa sumber belajar buku teks juga bisa digunakan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Yuli? Terus terang sih Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya jadi pikiran, resah di rumah. Dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Saya kurang fokus Bu. Resah dan tidak nyamannya di mana itu Bu Yuli? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman itu karena kan Bapak pengawas menyampaikan hasil supervisi dia itu kepada kepala sekolah kita kan Bu. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, gitu. Ya, mungkin Bapak pengawas juga memberikan laporan ya hasil supervisinya, catatan-catatan mungkin kepada Bapak kepala sekolah gitu ya, sehingga Bu Yuli jadi resah. Nah, mungkin kalau menurut saya keresahan itu karena Ibu kan nggak pakai buku teks tuh. Nah, dan Bapak pengawas juga sudah mengingatkan dan Ibu memberikan argumen. Mungkin itu yang membuat Bapak pengawas tersinggung dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Gitu ya. Iya Bu, kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah enggak ya Bu ya? Saya jadi takut Bu. Gimana ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini mungkin Bu Yuli bisa merefleksi dan juga mempersiapkan diri ya. Kalau Bapak kepala sekolah misalnya memanggil Bu Yuli, ya Bu Yuli bisa menyiapkan saja, menjelaskan masalah yang sebenarnya. Insya Allah beliau akan memahami gitu ya, bahwa hal-hal yang disampaikan Bapak pengawas juga kan merupakan masukan dan saran untuk hal-hal positif kepada Bapak Ibu guru lainnya dan terutama Bu Yuli dalam melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu Yuli ya. Mudah-mudahan ya Bu. Saya takut Bu. Nah, dari yang udah Ibu sampaikan tadi, terus rencana ke depannya bagaimana? Saya berniat menemui beliau Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya sih benar Bu. Terus ada hal lain yang mau Bu Yuli lakukan nggak? Selain menemui Pak Kepala Sekolah, saya juga akan menemui Pak Pengawas. Saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar di kelas, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks seperti yang diminta oleh Pak Pengawas itu. Juga minta saran kepada beliau, Pak Pengawas, bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu seperti apa. Mungkin itu ya Bu. Ya sih Bu, udah baik itu Bu Yuli yang Ibu mau meminta maaf kepada pengawas, ya kita juga bisa komunikasi non formal ya Bu ya. Dan bagaimana proses belajar mengajar Ibu selanjutnya untuk perbaikan?
Ya, mungkin di kelas saya juga akan pakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya pakai akan tetap juga masih saya terapkan. Karena dengan video-video pembelajaran itu anak-anak sudah merasa nyaman juga gitu. Iya, tepat sekali sih langkah yang udah Ibu ambil ya, saya setuju dengan idenya Bu Yuli. Jadi walaupun sudah banyak, apa namanya, sumber belajar, Bu Yuli juga tetap akan menggunakan buku teks, yang bisa anak peroleh dengan mudah di perpustakaan ya Bu Yuli ya? Iya, Bu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa agak lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Bu. Saya khawatir takutnya saya salah langkah, saya salah dan nyinggung lagi Bu. Sekarang udah lega Bu. Alhamdulillah kalau Bu Yuli udah lega, udah bisa makan Bu nanti Bu. Ntar kita ajak makan bareng ya Bu abis ini. Oh, saya sampai nggak bisa makan Bu, kepikiran terus. Lalu dari yang Ibu rencanakan tadi, ada komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu Yuli? Untuk hal itu, mungkin dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk juga aturan dari apa sih dari pengawas tentang penggunaan buku teks itu. Mungkin itu Bu, untuk proses belajar mengajar. Iya, bagus bagus. Terus Bu Yuli butuh dukungan apa untuk melakukan komitmen tadi Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan juga tentang media-media pembelajaran, bisa berdiskusi banyak. Ya, ya, ide yang bagus kok Bu Yuli itu. Semoga bisa terselesaikan ya, dan Bu Yuli juga bisa ngajar lagi dengan hati tenang, senang, bahagia, anak-anak juga di kelas, sehingga nggak ada lagi rasa tidak nyaman lagi ya Bu ya. Ya, amin Bu. Makasih banyak Ibu waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega. Semoga nanti saya menjadi guru-guru yang bisa memberikan yang teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin, amin. Alhamdulillah sama-sama Bu Yuli, saya juga terus belajar. Ibu, maaf, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR-nya. Saya pamit ke ruangan ya Bu ya. Ya, iya, iya Bu Yuli, saya juga nanti ada jam lagi nih ke kelas. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung switch ya. Ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Bu Yuli. Iya Ibu, waalaikumsalam. Bu Yuli sibuk nggak Bu? Kebetulan saya lagi nggak sibuk Bu, lagi senggang, tidak ada jam ngajar, tadi udah selesai ngajar. Bu, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Yuli sehat. Alhamdulillah, sehat. Tumben, Bu, ada apa ini? Apa ada yang serius? Apa yang bisa saya bantu? Iya Bu Yuli, begini Bu, makanya saya datang nih ke ruang jurusan akuntansi ya Bu ya. Karena kan saya ngajarnya di kelas akuntansi nih Bu, 6 kelas, kelas 11 sama kelas 12. Saya pengen curhat Bu, tentang hambatan yang saya temui di kelas akuntansi Bu. Apa Ibu bisa bantu saya? Oh, tentu. Bois, dengan senang hati kalau ada yang bisa saya bantu buat Bois, saya pasti bantu Bu. Ada apa?
Ini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu di kelas akuntansi. Masalahnya apa, Bu? Coba dah Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ya Bu, sebetulnya sih kalau untuk anak-anak akuntansi kan sudah oke ya Bu ya, mereka secara materi cepat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu ingat nggak Bu, eh, kan saya pernah menyampaikan bahwa ada kesepakatan kelas Bu, itu di kelas yang saya ajar. Saya juga udah pernah kan menyampaikan ke Ibu ya, untuk di kelas akuntansi itu ada penerapan 5R Bu. Tujuannya kan supaya mereka terbiasa Bu dengan penerapan budaya industri di kelas ya Bu ya. Oh, itu. Iya, iya. Saya masih ingat, Bu. Ada kendala? Nah, iya Bu, ini Bu, saya masih merasa Bu penerapan 5R-nya masih kurang ya. Sepertinya Bapak Ibu wali kelas belum mendukung Bu kegiatan ini. Kenapa Ibu merasa seperti itu? Tidak mendapat dukungan dari wali kelas? Iya Bu, saya kan setiap mengajar, sebelum mengajar kan saya menerapkan hal tersebut ya Bu, 5R itu sebelum mulai pembelajaran. Nah, sementara ketika di luar pembelajaran, itu kelas jadi berantakan kembali Bu. Jadi saya kok merasa capek ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu terapkan di kelas tentang 5R ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran saya biasanya ngingetin anak-anak lagi Bu untuk membuang barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi di kelas, ya membuang sampah pada tempatnya dan merapikan kembali barang-barang yang ada di kelas gitu Bu. Nah, itu hanya di pembelajaran saya saja Bu. Ketika saya masuk lagi itu sudah mulai berantakan lagi. Lalu bagaimana tanggapan dari para wali kelas itu tentang aksi Ibu ini? Oh iya Bu, sepertinya sih para wali kelas tidak peduli ya Bu ya, saya melakukan penerapan 5R. Jadi ketika saya mengajak Bapak Ibu wali kelas, sepertinya saya merasa tidak direspon Bu, atau wali kelas tersinggung ya Bu ya dengan ajakan saya ini. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Is merasa kalau wali kelas itu tidak peduli, kemudian juga ketika ngajak penerapan 5R di kelasnya, tapi juga para wali kelas tersinggung gitu ya Bu ya dengan ajakan itu. Nah, apa yang Bu sudah lakukan sebelum menerapkan 5R itu di kelas-kelas tersebut? Ya, saya langsung Bu mengajak siswa untuk menerapkannya pada saat pembelajaran saya mengingatkan. Seperti itu Bu. Oh, sebelumnya Ibu sudah berkomunikasi belum dengan para wali kelas sebelum penerapan 5R itu di kelas mereka? Ya, sebelum penerapan memang saya belum sih Bu ya. Jadi pas menemukan kendala saya baru tuh Bu ngajak wali kelas gitu Bu. Jadi saya pikir ketika siswa menerapkan 5R di kelas menjadi rapi, wali kelasnya merasa senang gitu Bu, saya pikir. Saya menemukan kendala itu Bu. Sebenarnya sudah bagus apa yang dilakukan Luis untuk membiasakan siswa untuk menerapkan 5R di kelas. Bu Eis bisa mensosialisasikan hal ini mungkin ya dan ngajak bareng-bareng dengan para wali kelas tersebut untuk bersama-sama berkolaborasi juga ikut andil untuk menerapkan 5R itu kepada siswa. Jadi tidak hanya Bu Eis, tapi juga wali kelas juga ikut mendorong siswa untuk menerapkan 5R ini, Ibu. Betul juga ya Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran ya Bu? Jadi selama ini masih ada kelas yang belum sadar tentang penerapan 5R. Ya, itulah pentingnya kita berkolaborasi ya Bu ya dan sebelumnya
mensosialisasikan biar para wali kelas itu mengetahui, menyadari tentang tujuan 5R ini baik, bagus di kelas-kelas mereka berkolaborasi ya dengan teman-teman wali kelas terkait penerapan 5R ini. Iya juga ya Bu ya. Setelah Bu Is mengungkapkan semua masalah Bu Is di kelas, sekarang gimana perasaan Bu Is? Alhamdulillah saya lega Bu, sudah terbuka menemukan beberapa solusi. Saya sudah bicara dengan Ibu selaku kajur di akuntansi. Lalu yang membuat Bu Is merasa tidak nyaman selama ini? Saya jadi resah aja Bu, khawatir kalau Bapak Ibu wali kelas itu tersinggung Bu dengan tujuan penerapan saya, dan khawatir mereka para wali kelas menganggap saya mengambil peran mereka gitu Bu. Oke, saya dapat menyimpulkan perasaan Bu Is atas ketidaknyamanan Bu Is karena kurangnya sosialisasi aja Bu dengan para wali kelas. Dan kedepannya kita harus melibatkan wali kelas ya. Jadi karena tidak melibatkan wali kelas ini kan dalam program Ibu ini sehingga Ibu menjadi merasa tidak nyaman, gitu ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu Bu kayaknya deh Bu. Nah, kalau menurut saya untuk masalah Ibu ini bisa merefleksikan, mempersiapkan diri, dan juga menjelaskan masalah sebenarnya yang terjadi dengan para wali kelas. Insya Allah para wali kelas akan menanggapi positif tujuan Ibu ini tentang penerapan 5R di kelas-kelas yang Ibu ajar khususnya. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depan? Rencana saya mau minta tolong Ibu sebagai ketua jurusan akuntansi bisa memfasilitasi saya bertemu dengan para wali kelas Bu untuk mensosialisasikan lagi program saya dan juga mengajak para wali kelas berperan dalam program saya ini Bu. Oke, baiklah. Lalu apa yang dalam hal ini yang akan nanti dilakukan? Mungkin sebelum sosialisasi saya akan bertemu dengan satu-satu ya Bu ya dengan para wali kelas. Saya akan meminta maaf karena saya belum mensosialisasikan program ini, saya langsung mengajak, dan saya juga akan terbuka menerima saran dari para wali kelas untuk memudahkan penerapan 5R ini di kelas Bu. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana proses penerapan 5R ini di kelas? Ya, tentunya saya akan melibatkan wali kelas ya Bu ya dalam penerapan 5R ini. Oke, langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Semangat, Bu. Aduh, alhamdulillah Bu, saya udah lega banget nih rasanya kalau udah cerita kayak gini nih. Karena jujur Bu, saya takut dalam mengambil langkah menyelesaikan masalah ini. Apalagi para wali kelas kan teman-teman saya juga ya Bu ya. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, dalam proses belajar mengajar, saya akan tetap menerapkan budaya 5R Bu di kelas sesuai dengan standar industri. Untuk ini, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, saya minta dukungan dari Ibu selaku ketua jurusan untuk bisa melakukan pertemuan dengan para wali kelas untuk mensosialisasikan dan juga berkolaborasi untuk program 5R ini Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan masalah ini. Ibu dapat bekerja, dapat mengajar di kelas dengan suasana hati yang tenang dan penerapan 5R di kelas bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Makasih ya Bu Yulia. 5 menit lagi Bapak dan Ibu silakan pakai untuk refleksi ya. 5 menit lagi. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah lega rasanya. Moga-moga siswa bisa terbiasa ya Bu ya dengan penerapan budaya industri di perusahaan nanti. Amin, amin, amin.
Semangat, Luis. Semangat. Ya, makasih Bu. Saya pamit dulu ya Bu ya, ada jadwal ngajar. Juga belum sholat Ya, nih, mau makan siang. silakan, silakan. Makasih Bu Yuli, Assalamualaikum. Salam. Oke, Refleksinya di mana? yang kemarin itu yang di drive itu kan ya. Saya ke close semua di ini Bu drive. Yuli. Iya. Oke, tar dulu. Drive. Refleksi kucing. Pertanyaannya sama kan? Ya Bu. Pertanyaannya sama. Iya. Dari Bu Yuli dulu refleksinya. Ya, sebentar. Ya. Sinyal muter-muter aja ya. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Lebih terarah ya. Pembicaraan lebih terarah. Dengan adanya Mungkin disampaikan kali Bu Yuli karena ini kan rekaman ya. Jadi langsung langsung 2 refleksi itu disampaikan Bu Yuli, terus habis itu saya gantian. Ya. Refleksi untuk kegiatan coaching hari ini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah pembicaraan lebih terarah, terutama dengan adanya tahapan dari Tirta ini, tujuannya, identifikasi masalahnya apa, kemudian juga dari pengidentifikasi masalah itu rencana aksi dari solusi permasalahan itu, dan juga ada tanggung jawab dari permasalahan tersebut. Kemudian yang harus perlu diperbaiki, ditingkatkan ini adalah mungkin tadi kendalanya sinyal mungkin ya, sinyal yang cari sinyal yang tempat yang masih mendukung gitu ya untuk kegiatan coaching ini. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present dan sebelum dan saat melakukan coaching adalah fokus ya, tidak terburu-buru juga biar kegiatan coaching ini terus mengalir ya, sesuai dengan tahapan Tirta tadi, jadi tidak terburu-buru ya. Jadi tetap fokus, ikuti alurnya ya, gitu. Kemudian juga apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya, tadi lebih apa ya, lebih menyadari gitu solusi masalahnya tuh seperti apa, jadi bisa lebih menjiwai lagi gitu ya, menjiwai lagi tentang permasalahan yang dihadapi tersebut dan juga disesuaikan dengan Tirta tadi gitu, seperti itu.
Sudah. Masih ada waktu nggak sih? Baik, Bapak dan Ibu, waktunya sudah habis Sudah ya. habis ya Pak. Baik. Oke, silakan kembali ke main room Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak.